Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus, spesial 7 keajaiban Padre Pio yang diberikan oleh Tuhan. Buat teman-teman yang belum tahu Padre Pio itu siapa, silahkan nonton dulu Rock 23 September supaya gak ngebleng-ngebleng amat ya. Singkatnya, Padre Pio adalah sosok pastor yang sangat fenomenal guys, terutama di abad ke-20 karena karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, berikut adalah beberapa cerita yang telah dikonfirmasi kebenarannya dan teman-teman dapat lihat sendiri di padrepio.pietrelcina.com. Website ini khusus membahas tentang Padre Pio guys, dan juga menjaga originalitas cerita. Bahkan kita nggak diperkenankan buat copy teks dari website ini. Oke, jadi inilah cerita-ceritanya. Nomor 1. Di suatu sore ada seorang teknisi yang datang ke biara. Setelah selesai mengerjakan tugasnya, teknisi ini mau pulang, tapi ternyata hujan deras banget. Terus dia bilang ke Padre Pio, "Padre, ini aku ndak bawa payung loh. Boleh ndak kira-kira aku tinggal di sini sampai besok pagi?" Padre Pio menjawabnya, "Aduh maaf, sepertinya tidak bisa. Tapi tenang aja, aku akan menemani kamu kok." Tapi teknisi ini nggak enak hati sama Padre, walau sebenarnya ya perjalanan pulangnya akan lebih aman kalau Padre ikut. Akhirnya dia memutuskan buat ya udah, terabas aja deh hujannya. Dia mulai pakai topinya buat nutupin kepalanya dan memulai perjalanan ke rumahnya yang jaraknya 2 mil dari biara. Setelah mulai jalan, puji Tuhan ternyata hujannya udah berhenti guys. Dan singkat cerita setelah teknisi ini sampai rumah, orang rumah pada kaget. Astaga! Kamu ini pasti basah loh sampai ke tulang-tulang. Ayo sini masuk deh." Tapi teknisi ini menjawab, enggak, ini kering loh, orang gak hujan kok." Orang rumahnya menjawab, "Hah? Gak hujan gimana rek? Hujan deras gitu kok. Coba denger deh." Mereka lalu membuka pintu rumahnya lagi dan ternyata hujan guys. Mereka bilang kalau ini udah hujan selama 1 jam tanpa berhenti. "Gimana kamu bisa pulang? Gak ada payung tapi kering kerontang gini, Rek." Tadi Padre Pio bilang kalau dia bakal menemaniku sih, tapi aku ndak enak. Ya udah aku pulang sendiri aja. Baru mau jalan pulang, ternyata udah nggak hujan. Dan kejadian ini akhirnya menyadarkan mereka kalau ini adalah berkat dan karunia Tuhan yang diberikan kepada mereka lewat Padre Pio. Kejadian yang sederhana sebenarnya, tapi sangat berarti bagi keluarga kecil itu. Nomor 2. Salah seorang anak rohani Padre Pio bernama Cleonis mengisahkan pengalaman menakjubkannya bersama Padre kalau ia pernah mengirim surat kepada hantu. Waktu itu posisinya Perang Dunia Kedua masih bergejolak dan keponakan dari Cleonis menjadi tawanan perang. Udah setahun keponakannya ini nggak pulang, nggak ada kabar juga, dan membuat orang tuanya menjadi sangat khawatir karena semua orang bilang kalau anak ini udah tewas. Akhirnya ibu dari anak ini menemui Padre Pio dan memohon dengan sangat kepada Padre supaya dia menjawab apakah putranya ini masih hidup atau enggak. Padre lalu menaruh simpati padanya dan mengatakan, "Berdirilah dan pergilah dalam damai." Lalu ibu ini akhirnya mulai tenang dan pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, Cleonis meminta Padre melakukan mukjizat. Dia meminta Padre dan malaikat pelindungnya mengantarkan surat kepada keponakannya yang hilang. Tapi Padre cuma diem aja guys. Ya udah, akhirnya Cleonis meletakkan suratnya di meja samping tempat tidurnya. Besoknya tiba-tiba surat itu hilang gak berjejak. Cleonis tahu ini pasti karyanya Padre. Benar aja, kurang lebih 15 hari kemudian ada surat balasan dari keponakannya Cleonis yang orang-orang udah kira jadi hantu. Dan ini membuat semua orang mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongannya lewat Padre Pio. Nomor 3. Ada seorang wanita bernama Paulina yang hidup di San Giovanni Rotondo. Wanita ini sangat baik dan saleh sampai-sampai Padre Pio sendiri mengatakan kalau sulit menemukan dosa dalam jiwanya. Ini menunjukkan kalau Paulina benar-benar hidup menuju surga guys. Nah, di akhir masa Prapaskah, Paulina sakit parah. Dokter juga udah angkat tangan. Akhirnya suami dan 5 anaknya pergi ke biara Padre Pio untuk memintanya melakukan sesuatu supaya Paulina bisa sembuh. Padre cuma bisa menghibur dan berjanji akan mendoakan mereka. Di hari Jumat Agung, Paulina mengalami koma dan kondisinya semakin memburuk di hari Sabtu hingga akhirnya meninggal dunia. Sebagian kerabat Paulina berlari ke biara mohon mukjizat lewat Padre Pio, tapi Padre hanya menjawab, "Ia akan bangkit."
lalu menuju altar untuk mempersembahkan misa kudus. Saat memadahkan Gloria dan lonceng-lonceng dibunyikan tanda kebangkitan Kristus, Padre Pio menangis dan di saat yang sama hal yang mengejutkan terjadi. Paulina yang udah mengenakan gaun pengantin bangkit dari tempatnya tertidur, berlutut dan berdoa "Aku percaya" 3 kali. Ini benar-benar adalah suatu kejadian yang sangat mencengangkan dan mengagumkan guys. Karena Tuhan benar-benar menunjukkan kuasanya lewat Padre Pio yang notabene fisiknya sangat lemah itu. Nomor 4. Ada seorang ibu yang menceritakan kisah melahirkannya yang gak bisa dia lupakan di tahun 1952. Waktu itu kandungannya normal, tapi ternyata proses kelahirannya agak komplikasi sehingga ibu ini butuh transfusi darah. Cilakanya, dokter-dokter gak memeriksa golongan darah ibu ini dengan benar. Sehingga sebenarnya ibu ini butuh golongan darah O, tapi dikasihnya A. Mungkin ada yang bertanya, loh, kok bisa gak tahu golongan darah sendiri sih? Wajar ya guys, karena ini udah 70-an tahun yang lalu, di mana golongan darah aja baru ditemuin tahun 1900 oleh Karl Landsteiner. Dan transfusi darah pertama itu baru tahun 1907 guys. Nah, salah transfusi darah ini akibatnya fatal banget guys. Mulai dari demam, kejang-kejang, sampai penyempitan paru-paru. Dan ini semua terjadi pada sang ibu. Bahkan saking kondisinya ini udah darurat banget, pihak keluarga memanggil seorang imam buat memberi viatikum. Dilansir dari katolisitas.org, viatikum adalah komuni kudus yang disampaikan kepada umat Katolik yang sakit yang akan mengakhiri kehidupan di dunia. Nah, hosti kudus yang diberi ke ibu ini aja harus dikasih sedikit air saking parahnya kondisi ibu ini. Setelah ibu ini tinggal di ruangan seorang diri, tiba-tiba Padre Pio menampakkan diri kepadanya dengan menunjukkan stigmata di kedua tangannya. Katanya, "Aku Padre Pio, engkau tidak akan mati. Mari bersamaku mendaraskan doa Bapa kami, dan di kemudian hari engkau akan datang ke San Giovanni Rotondo untuk menemuiku." Penampakan itu membuat sakratul maut dari sang ibu ini menghilang, dan dia lalu bangkit berdiri, duduk, lalu berdoa. Ketika kerabat-kerabatnya datang ke kamarnya, mereka kaget. Loh, kok ibu ini bisa duduk? Lalu akhirnya setelah mendengarkan cerita penglihatan ibu ini, mereka berdoa bersama dan kesehatan sang ibu perlahan mulai pulih. Dokter bahkan mengatakan bahwa ini adalah suatu hal yang mustahil terjadi, lebih tepatnya merupakan suatu mukjizat. Nah, singkat cerita, beberapa bulan setelah kejadian itu, ibu ini pergi ke San Giovanni Rotondo untuk berterima kasih kepada Padre Pio. Saat bertemu dengannya, ibu ini mencium bau harum dari Padre Pio dan ia mengatakan, "Engkau dianugerahi mukjizat, tapi jangan berterima kasih padaku. Hati Yesus yang Maha Kudus yang telah mengutusku untuk menyelamatkanmu. Sebab engkau berdevosi kepada hatinya yang Maha Kudus dan engkau juga setia menjalankan 9 Jumat pertama di setiap bulan." Keren kan guys? Ini suatu kerendahan hati yang luar biasa loh dari Santo Padre Pio. Nomor 5. Padre Pio juga terkenal guys karena karunia bilokasinya. Jadi bilokasi ini merupakan kejadian di mana kita bisa berada di 2 tempat secara bersamaan di waktu yang sama. Nah, cerita bermulai di tahun 1917, saat Padre Alberto melihat Padre Pio yang sedang berdiri di depan jendela memandang ke arah pegunungan. Padre Alberto ini agak bingung guys, karena Padre Pio lagi bicara sendiri. Akhirnya ia mendatangi Padre Pio dengan niat mau mencium tangannya Padre Pio. Tapi ternyata Padre Pio ini nggak sadar guys, ada orang di sekitarnya. Bahkan tangannya ini menegang. Dan saat itu Padre berbicara seperti Romo yang sedang memberikan absolusi kepada orang yang mengaku dosa. Lalu nggak lama Padre tergoncang kaget, kayak kita bangun tidur gitu loh guys. Kan kita pasti pernah ya kalau lagi tidur terus berasa kayak jatuh. Nah, kurang lebih kondisinya seperti itu. Kejadian ini sangat membingungkan Padre Alberto guys. Kalau kita ada di situ mungkin kita bisa lebih bingung lagi kali ya. Jangan-jangan ini Padre kerasukan ini, komat kamit sendiri. Tapi ternyata kebingungan ini terjawab beberapa hari kemudian. Ada telegram dari Turin yang menyampaikan terima kasih kepada Superior Biara karena udah mengutus Padre Pio ke Turin buat melayani orang yang sedang menjelang ajal. Padahal guys, Padre Pio selama tinggal di biara San Giovanni Rotondo hampir nggak pernah keluar biara itu sama sekali, bahkan buat pengobatan sekalipun. Ya, kecuali waktu itu pas dia dinas militer ya guys. Tapi ada sangat banyak kejadian orang-orang melihat dan dikunjungi oleh Padre. Ini bukan pakai ilmu gaib ya guys, tapi ini emang karunia Tuhan yang diberikan kepada Padre dalam pelayanannya. Nomor 6. Masih termasuk bilokasi.
Di tahun 1946, ada sebuah keluarga Amerika pergi jauh-jauh dari Philadelphia ke San Giovanni Rotondo buat menyampaikan terima kasih juga kepada Padre. Wah, ini awalnya aja udah menarik ya. Buat apa sih ucapin terima kasih aja sampai jauh-jauh dari Amerika ke Italia? Ternyata salah seorang putra di keluarga ini udah diselamatkan guys sama Padre Pio. Kita sebut aja namanya Agus ya guys, biar gampang. Jadi begini kisahnya. Kita tarik mundur beberapa tahun ke belakang, di mana terjadi Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945, di mana Amerika yang waktu itu masih netral kemudian berbalik melawan Jepang karena adanya penyerangan Pearl Harbor tanggal 8 Desember 1941. Agus ini adalah salah seorang pilot pesawat pembawa bom guys. Saat sedang bertugas, tiba-tiba pesawat yang isinya bom ini diserang sama pesawat Jepang. Karena bawa bom, jadi pesawat ini meledak dengan cepat sebelum seluruh awak pesawat sempat terjun dengan parasut. Uniknya, cuman Agus yang berhasil keluar dari pesawat guys. Tapi saat dia terjun bebas, parasutnya ini nggak bisa kebuka. Dan dia mikir, wah ini matilah gue nih, mati deh gue nih. Tapi percaya atau nggak percaya, ada seorang biarawan yang muncul di udara berjenggot putih dan menggendongnya dengan kedua tangannya. Biarawan ini lalu membaringkan Agus di pintu masuk pangkalan militernya. Semua orang yang ngelihat Agus bisa selamat di situ heran banget guys. Kok bisa dia sendirian di sini? Lah teman-temannya mana? Setelah diceritakan, mereka makin heran dan nggak percaya guys. Ini beneran apa enggak? Tapi fakta kalau Agus ada di sana tanpa luka yang berarti membuat mereka ceming alias nggak bisa ngomong. Singkat cerita, akhirnya Agus pulang ke rumah setelah mendapat cuti. Dia agak kaget guys, karena ngelihat ada gambar biarawan yang waktu itu pernah menggendong dia, kemudian dipajang di rumah. Lalu ibunya Agus ini akhirnya cerita kalau ini adalah Padre Pio loh, dan sang ibu selalu berdoa mohon pertolongan Tuhan lewat Padre supaya menjaga Agus dari mara bahaya. Setelah bertukar pikiran mengenai kejadian-kejadian ajaib yang Agus alami, keluarga ini kemudian bersyukur dan memutuskan untuk mengunjungi Padre secara langsung di biaranya. Nomor 7. Nah, cerita paling terakhir ini paling mengagumkan guys, bisa dibilang. Teman-teman kalau pernah dengar cerita dari Santo Yosef Cupertino, mungkin tahu ya yang namanya levitasi. Nah, levitasi ini adalah fenomena seseorang bisa terangkat dari tanah dan melayang di udara tanpa bantuan fisik apapun guys. Ini ternyata juga terjadi pada Padre Pio di masa Perang Dunia Kedua, di mana terdapat dua kubu, yaitu Poros dan Sekutu. Italia sendiri ada di kubu Poros, tapi menyerah di tahun 1943, sehingga tanah Italia menjadi medan perang dari Jerman dan tentara Sekutu. Sewaktu di Bari, Italia, ada markas besar Angkatan Udara Amerika. Mereka mendapat perintah untuk menghancurkan gudang perlengkapan perang dari tentara Jerman yang ada di San Giovanni Rotondo, dekat biara Padre. Tapi ternyata misi ini nggak pernah berhasil guys, karena setiap bom udah mau dilepas, ada seorang biarawan dengan tangan terangkat yang terbang dan mengalihkan pesawat tempur mereka, sehingga bom terlepas bukan di target tapi di hutan. Kedengarannya mustahil kan guys? Betul banget. Ini juga yang dipikirkan sama Jenderal Nathan F. Twining, seorang komandan United States Air Force yang kebetulan ada di Bari. Karena nggak percaya, dia kemudian memutuskan untuk ikut dengan pilot dari satu skuadron pesawat pembom. Ketika regu pesawatnya udah mendekati target, Jenderal Nathan ternyata melihat sendiri biarawan yang terbang itu. Tiba-tiba pesawat berbelok tajam dan meninggalkan target. Bom-bomnya juga terlepas ke daerah terbuka. Ini membuat Jenderal Nathan kaget guys, karena dia melihat kejadian ajaib itu dengan mata kepalanya sendiri. Dia lalu mendapatkan informasi kalau di San Giovanni Rotondo ada seorang biarawan kudus yang melakukan banyak mukjizat. Terdorong rasa penasaran, akhirnya setelah perang selesai, dengan kekalahan di pihak Poros, Jenderal datang ke biara Kapusin San Giovanni Rotondo. Dia benar-benar kaget guys, karena biarawan yang dia lihat di udara ternyata ada di biara itu. Namanya Padre Pio. Lalu Padre menyambut Jenderal Nathan dan berkata dalam dialek setempat, "Jadi kamu ya yang mau membunuh kami semua?" Tapi ternyata Jenderal Nathan bisa mengerti dan mendengar Padre berbicara dalam bahasa Inggris. Dan kejadian ini membawa Jenderal Nathan F. Twining menjadi sahabat dari Padre Pio. Ia yang awalnya adalah seorang Protestan, kemudian memutuskan untuk menjadi seorang Katolik. Nah teman-teman, itu dia 7 keajaiban yang dilakukan oleh Padre Pio. Teman-teman, sebenarnya dari semua kisah ini kita bukan diminta buat fokus ke keajaibannya ya. Tapi kita bisa lebih fokus ke sosok yang menciptakan keajaiban itu sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa.
Lewat Padre Pio, Tuhan benar-benar menyatakan karya dan kuasanya, guys. Jadi bukan Padre Pio-nya yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Nah, tapi ada pertanyaan, lalu kenapa cuma Padre doang yang bisa melakukannya? Sebenarnya kita pun juga bisa loh, guys. Kalau kita hidup mengikuti teladan Padre Pio. Karena semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Arrivederci!